Selamat pagi, anak-anakku sayang. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua tetap sehat-sehat ya. Hari ini kalian jumpa lagi bersama Ibu Guru melalui video pembelajaran. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar matematika ya. Jadi, kalian semua perhatikan agar materi ini kalian bisa pahami dan bisa mengerjakan tugas-tugas yang Ibu Guru berikan. Baik anak-anak, hari ini matematika yang kita belajarkan yaitu sifat-sifat pada penjumlahan bilangan bulat. Kalian simak video pembelajaran ini ya. Seperti biasa ada tujuan pembelajaran yang hendak kita capai. Yang pertama, setelah kalian menyimak video pembelajaran ini, kalian dapat memahami tentang sifat-sifat penjumlahan pada bilangan bulat. Yang kedua, kalian dapat menyebutkan dua sifat pada penjumlahan bilangan bulat. Dan yang ketiga, kalian dapat menentukan penjumlahan pada bilangan bulat. Nah, baik, mari kita perhatikan satu demi satu. Sifat-sifat pada penjumlahan bilangan bulat ada dua. Yang pertama, sifat komutatif, dan yang kedua, sifat asosiatif. Nah, sekarang mari kita lihat untuk sifat komutatif. Sifat komutatif adalah sifat pertukaran dua bilangan pada operasi hitung penjumlahan, di mana pengerjaan operasi hitung dua bilangan yang ditukarkan tempatnya, hasilnya sama. Nah, perhatikan penjelasan tentang sifat komutatif atau pertukaran. 3 tambah 4 sama dengan 7. Berapakah 4 tambah 3? Nah, apakah 3 tambah 4 sama dengan 4 tambah 3? Jika ya, maka penjumlahan bilangan bulat tersebut mempunyai sifat komutatif. Tapi jika tidak, maka penjumlahan bilangan bulat tersebut tidak bersifat komutatif. Nah, ternyata 3 tambah 4 sama dengan 7. 4 tambah 3 sama dengan 7. Nah, hasilnya sama walaupun ditukar tempat. Berarti bilangan bulat ini mempunyai sifat komutatif. Karena walaupun ditukar tempat, tetapi nilainya sama. Baik, sekarang kita perhatikan untuk sifat asosiatif. Sifat asosiatif adalah dalam penjumlahan adalah mengelompokkan 3 bilangan atau lebih dengan urutan yang berbeda. Nah, mari kalian perhatikan penjelasan untuk sifat asosiatif atau pengelompokan. Semua perhatikan, 3 tambah dalam kurung 4 tambah 5 sama dengan 3 tambah 9 sama dengan 12. 9 ini karena 4 tambah 5. Berapakah 3 tambah 4 dalam kurung 3 tambah 4 ditambah dengan 5? Apakah 3 tambah dalam kurung 4 tambah 5 sama dengan dalam kurung 3 tambah 4 tambah 5? Jika ya, maka penjumlahan bilangan bulat tersebut mempunyai sifat asosiatif. Tapi jika tidak, maka bilangan bulat tersebut tidak bersifat asosiatif. Nah, ternyata 3 tambah dalam kurung 4 tambah 5 sama dengan 3 tambah 9 sama dengan 12. Sedangkan dalam kurung 3 tambah 4 tambah 5 sama dengan 7 tambah 5 sama dengan 12. 7-nya dari mana? 3 tambah 4 sama dengan 7 ditambah 5 sama dengan 12. Itu berarti bilangan bulat ini mempunyai sifat asosiatif. Baik anak-anak, sekarang kalian perhatikan contoh. Contoh yang pertama, apakah 7 tambah 13 sama dengan 13 tambah 7? Mari kita lihat penyelesaiannya. 7 tambah 13 sama dengan 20. 13 tambah 7 sama dengan 20. Walaupun bertukar tempat, tapi nilainya sama. Itu berarti penjumlahan bersifat komutatif. Sehingga 7 tambah 13 sama dengan 13 tambah 7. Baik, sekarang perhatikan contoh yang berikut. Istilah titik-titik berikut. 6 tambah dalam kurung titik-titik tambah 14 sama dengan dalam kurung 6 tambah 12 tambah titik-titik. Nah, sekarang perhatikan penyelesaiannya. 6 tambah dalam kurung 12 tambah 14 sama dengan 6 tambah 26 sama dengan 32. Berikut dalam kurung 6 tambah 12 tambah 14 sama dengan 18 tambah 14 sama dengan 32. 18 ini karena 6 tambah 12 ya. Maka
penjumlahan ini bersifat asosiatif, sehingga 6 tambah dalam kurung 12 tambah 14 sama dengan dalam kurung 6 tambah 12 tambah 14. Walaupun dia berbeda pengelompokannya, tetapi nilainya sama 32. Baik anak-anak, sekarang kita buktikan apakah pengurangan juga berlaku untuk sifat komutatif dan asosiatif. Mari kita lihat sama-sama. Nah, apakah sifat komutatif berlaku pada pengurangan? Kita lihat, 4 kurang 3 sama dengan 1. Berapakah 3 kurang 4? Mari kita lihat penyelesaiannya. Oh, ternyata 4 kurang 3 sama dengan 1. Tetapi 3 kurang 4 bukan 1, tetapi negatif 1. Nah, itu berarti sifat komutatif ini dia tidak berlaku pada pengurangan. Karena nilainya tidak sama. Baik, sekarang kita perhatikan apakah sifat asosiatif berlaku pada pengurangan. Mari kita lihat sama-sama. 7 kurang dalam kurung 4 kurang 2 sama dengan 7 kurang 2 kurang 5. 2 dapat dari mana? 4 kurang 2 hasilnya 2. Berapakah dalam kurung 7 kurang 4 kurang 2? Mari kita lihat penyelesaiannya. Nah, 7 kurang dalam kurung 4 kurang 2 sama dengan 7 kurang 2 sama dengan 5. Sedangkan dalam kurung 7 kurang 4 kurang 2 sama dengan 3 kurang 2 sama dengan 1. 3-nya karena 7 kurang 4 sama dengan 3 kurang 2 sama dengan 1. Apakah hasilnya sama? Hasilnya tidak sama, itu berarti untuk sifat asosiatif tidak berlaku untuk pengurangan. Kenapa? Karena hasilnya tidak sama. Ini pembuktiannya. Baik anak-anak, ini adalah contoh. Apakah 10 kurang 4 sama dengan 4 kurang 10? Coba kita lihat penyelesaiannya. Oh, pengurangan ini tidak berlaku, bersifat komutatif. Kenapa? Karena 10 kurang 4 dia tidak sama dengan 4 kurang 10. 4 kurang 10, 10 kurang 4, 6. 4 kurang 10, negatif 6. Hasilnya tidak sama. Nah, contoh yang berikut. Apakah 6 kurang dalam kurung 2 kurang 1 sama dengan dalam kurung 6 kurang 2 kurang 1? Mari kita lihat sama-sama. Ternyata 6 kurang dalam kurung 2 kurang 1 tidak sama dengan dalam kurung 6 kurang 2 kurang 1. Karena 6 kurang dalam kurung 2 kurang 1 hasilnya 5. Sedangkan dalam kurung 6 kurang 2 kurang 1 hasilnya 3. Itu artinya tidak sama. Baik anak-anak, setelah kalian mendengar penjelasan Ibu Guru, ada tugas yang hendak kalian kerjakan. Silakan kalian baca tugas ini. Yang pertama, kedua, dan ketiga. Lalu kalian jawab. Setelah itu kalian kirim kepada Ibu Guru. Terima kasih untuk belajar hari ini. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi untuk pembelajaran yang berikutnya. Bye.